Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran daring, pembelajaran e-learning pada saat ini. Kalau orang Manado bilang, selama baku dapa, ulang torang di sini. Harapan Bapak, Nanda Praja itu tetap dalam keadaan yang diberkati, tetap bisa menjaga kesehatan, dan tetap semangat sampai hari ini dan seterusnya. Oke, baik. Pembelajaran kita dalam mata kuliah perencanaan dasar pada saat ini kita akan mempelajari tentang siklus perencanaan. Bapak mengingatkan kembali bahwa perencanaan itu adalah suatu proses. Kalau dia disebut sebagai siklus, maka perencanaan itu harus berlangsung sepanjang waktu dan dia akan berulang kembali sehingga akan terlihat seperti membentuk suatu lingkaran. Itulah siklus. Jadi ketiga dimulai dari titik awal, kemudian bertahap ke titik berikutnya, ke tahapan berikutnya, ke tahapan berikutnya, sampai pada tahapan akhir, maka dia akan kembali lagi pada tahapan awal, begitu seterusnya, seperti membentuk lingkaran. Kembali Bapak tegaskan, seperti itulah yang dimaksudkan dengan siklus. Sehingga demikian clear kalau perencanaan sebagai suatu proses itu adalah suatu siklus, maka itu bicara tentang bagaimana perencanaan itu berlangsung sepanjang waktu dan dia berulang kembali membentuk seperti suatu lingkaran. Sebagai proses dalam siklus perencanaan itu, maka pada setiap tahapan yang kita lalui, itu wajib menggunakan instrumen analisis. Instrumen analisis ini itu salah satunya dimaksudkan untuk membandingkan data-data yang kita peroleh atau informasi-informasi yang kita dapatkan dengan fakta yang senyatanya. Kita membandingkan juga data-data yang sejenis. Kemudian, perencanaan sebagai suatu proses, penetapan dokumen perencanaan sebagai produk dari proses perencanaan itu akan sangat banyak bergantung pada tingkat proses pengambilan keputusan. Jadi tidak serta-merta seorang perencana itu seolah-olah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan, untuk mengambil keputusan. Tidak. Perencana itu dia membuat dan kemudian lewat proses-proses dan tahapan-tahapan tertentu, dan dalam tahapan-tahapan itu ada proses pengambilan keputusan juga, dan pada akhirnya penetapan perencanaan itu menjadi dokumen perencanaan itu akan sangat ditentukan oleh keputusan pimpinan yang tertinggi. Mari kita mengenal siklus perencanaan yang terdiri dari 11 tahapan. Dalam hal ini Bapak memperkenalkan 11 tahapan dalam siklus perencanaan yang dimulai dari tahapan yang pertama, yaitu pengumpulan dan pengolahan data dan informasi. Bapak sangat mengharap bahwa kalian memahami dengan baik ketika bicara pengumpulan dan pengolahan, maka dia akan merujuk pada satu tindakan yang punya pola tertentu. Dia punya metode tertentu. Ketika bicara data dan informasi, Bapak juga sangat mengharap bahwa kalian bisa membedakan apa itu data dan apa itu informasi. Beberapa kesempatan Bapak pernah menyampaikan hal itu kepada Nanda sekalian, kepada segenap praja, bahwa data itu adalah bahan mentah. Kita mendapatkan bahan mentah yang belum diolah. Sementara informasi itu adalah
bahan mentah atau data yang sudah diolah sehingga kita bisa mengklaim apakah itu bernilai benar, dan kalau dia tidak bernilai benar, maka dia pasti bernilai salah. Tahapan yang kedua adalah analisis dan diagnosis. Kembali lagi, Bapak mengingatkan bahwa ketika bicara analisis dan diagnosis, maka sebenarnya ini adalah bicara tentang tindakan melakukan pembandingan dan melakukan pemeriksaan. Analisis itu melakukan pembandingan baik terhadap data yang sejenis maupun data dan informasi yang kita peroleh dibandingkan dengan fakta senyatanya, fakta yang terjadi di lapangan. Dan kemudian ketika kita bicara diagnosis, maka itu bicara tentang bagaimana teknik atau cara yang sesuai yang bisa kita gunakan. Jadi dia akan melakukan pemeriksaan. Apakah itu sesuai? Teknik itu atau cara itu sesuai atau tidak. Referensi-referensi yang kita bisa angkat nanti, misalnya dari hasil penelitian, dari regulasi, dan beberapa usaha-usaha yang dilakukan sekarang. Penjelasannya akan lebih detail nanti pada sesi yang kedua. Kemudian, tahapan yang ketiga adalah perumusan kebijaksanaan. Perumusan kebijaksanaan di sini maksudnya adalah bahwa perencana itu tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan. Garis-garis kebijaksanaan itu sangat ditentukan oleh pengambil keputusan. Kemudian tahapan yang keempat adalah perkiraan kebutuhan yang akan datang. Ini maksudnya adalah belum bicara tentang anggaran. Kita baru bicara tentang bagaimana menjabarkannya di dalam berbagai kebutuhan-kebutuhan. Sumber daya yang terlibat, berapa kemampuan sumber daya kita, bagaimana melibatkan sumber daya kita, alat, sarana, dan prasarana yang kita miliki, kemudian sistem yang relevan, teknologi yang mau digunakan, serta regulasi-regulasi yang bersesuaian yang mendukung perencanaan yang akan kita buat. Kemudian tahapan yang kelima adalah penetapan sasaran. Penetapan sasaran ini nanti harus bisa diukur. Siapa yang menjadi sasaran kita, objeknya siapa, itu mudah diukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian tahapan yang keenam adalah alternatif strategi yang layak. Kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan untuk menyukseskan rencana kita jikalau itu akan dieksekusi. Oleh karena itu pilihan-pilihan itulah yang kemudian kita harus analisis sehingga demikian kita mendapatkan strategi-strategi yang tepat secara terurut dan menjadi alternatif-alternatif untuk bisa menghadapi peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi ketika perencanaan itu dieksekusi. Kemudian tahapan yang ketujuh adalah perumusan rencana. Di sini kita akan merumuskan tujuan, kita akan merumuskan kegiatan, dan kita akan merumuskan apa sasaran yang akan kita capai. Bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana jadwal kegiatannya. Lalu kemudian kita tiba pada tahapan yang ke-8, itu bicara tahapan penganggaran. Tahapan penganggaran ini sudah bicara sumber dananya dari mana, kemudian asas yang dianut itu adalah anggaran berbasis kinerja. Kemudian tahapan yang ke-9 adalah rincian rencana. Rincian rencana ini sama dengan yang biasa dikenal dengan sebutan Term of Reference, TOR. Mengapa? Supaya rencana kita itu pada setiap satuan kegiatan itu anggarannya jelas. Anggaran itu mau digunakan untuk apa, dalam tahapan apa, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ke-10 adalah pelaksanaan rencana. Pelaksanaan rencana ini maksudnya adalah kegiatan eksekusi dari rencana setelah perencanaan itu disahkan atau setelah perencanaan itu mendapatkan hasil akhir yang disebut dengan dokumen perencanaan. Jadi pelaksanaan rencana itu adalah eksekusi
dari rencana setelah tahap 1 sampai tahap 9 ini dipenuhi. Kemudian tahapan yang ke-11 adalah evaluasi dan rencana pelaksanaan. Kegiatan evaluasi itu dimaksudkan kita akan mencoba untuk melakukan penilaian kesesuaian terhadap apa yang dilaksanakan, apakah itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dan kemudian bila mana menyimpang, maka kita akan melakukan berbagai tindakan-tindakan korektif di sana. Setelah evaluasi rencana dan pelaksanaan ini dilakukan, maka siklusnya akan kembali lagi pada analisis dan diagnosis. Bapak seringkali mengatakan bahwa kita perlu melaksanakan scanning lingkungan atau pemindaian lingkungan. Salah satu input dari pemindaian lingkungan adalah hasil evaluasi dan rencana pelaksanaan. Inilah 11 tahapan dalam siklus perencanaan yang perlu secara bertahap, tentu dengan kesabaran, agar Nanda Praja itu bisa memahaminya dengan baik. Apa yang menjadi tugas kalian setelah ini adalah 1. Kalian membaca kembali materi ini. Kemudian kedua, kalian mencermati kata-kata kunci dari setiap tahapan ini. Dan kemudian kata-kata kunci itu kalian coba lakukan resitasi. Coba melakukan suatu penelusuran referensi agar kalian dapat memahami makna dari setiap kata atau dari setiap kalimat dalam tahapan-tahapan ini. Contohnya adalah pada perumusan kebijaksanaan misalnya di sini. Kalian melakukan resitasi terhadap kata kebijaksanaan. Apakah kebijaksanaan itu? Apakah sama artinya dengan kebijakan dan seterusnya? Setelah itu kalau sudah ada kebijaksanaan, maka proses seperti apa sehingga itu bisa menjadi rumusan kebijaksanaan. Itu yang menjadi tugas kalian. Carilah kata-kata kunci dalam setiap tahapan ini. Lakukan resitasi. Kalian boleh menggunakan buku apa saja, referensi apa saja, boleh menggunakan internet atau jurnal dan lain sebagainya untuk bisa melakukan resitasi terhadap kata-kata kunci dari 11 tahapan ini. Oke, Bapak kira itu saja materi yang kita bisa pelajari pada sesi pertama ini, dan mudah-mudahan sesi pertama ini bisa membuka wawasan kita untuk bisa mengenal apa itu siklus perencanaan. Ingat, dia dikatakan siklus karena dia itu seperti membentuk lingkaran. Dia mulai dari awal dan kemudian dia akan berputar membentuk lingkaran. Ketika sampai di titik akhir dia akan kembali ke titik awal dan seterusnya. Dia akan disiplin mengikuti tahapan demi tahapan yang berada dalam lingkaran-lingkaran itu. Bahwa dalam siklus perencanaan ada 11 tahapan-tahapan yang harus dilakukan, mulai dari pengumpulan data sampai pada evaluasi rencana dan pelaksanaan. Hasil dari evaluasi dan perencanaan itu akan menjadi input dalam melakukan analisis dan diagnosis. Kata-kata kunci kalian perlu pahami, dan semoga ini bisa menjadi kegiatan yang membahagiakan. Silakan menyibukkan diri untuk mencari arti dari kata-kata kunci itu, lakukan resitasi sebaik mungkin, dan kemudian nanti kalian laporkan sebagai tugas pertama pada sesi yang kedua dari pembelajaran kita pada saat ini. Terima kasih, semoga membahagiakan. Selamat bekerja, selamat melakukan praktek.